Shalom, mari kita bangkit berdiri, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Katakan pada tanganmu tetanggaku, welcome home. Salam tangan mereka saudara, kasih tos kepada kanan kirimu, katakan I love you in Jesus name, welcome home. Haleluya. Oh, we worship you Jesus. Haleluya. Oh, katakan ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hatimu. Saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Katakan oh, oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Oh, ajarku berdiam, katakan ajarku berdiam dekat di hatimu. Saat ku berpaling, temukan cintamu. Oh, kami percaya Tuhan, di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Katakan ku damba hadirmu. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Oh, hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Yes Lord. Ajarku berdiam dekat di hatimu Tuhan. Dekat di hatimu. Oh, di saat ku berpaling, Saat ku berpaling, kami temukan cinta, temukan cinta. cinta yang sejati. Oh, Sana kau menanti. oh, untuk bawaku lagi. Untuk bawaku lagi. Yes Lord. Bersekutu dalam damai yang sejati. Angkat tanganmu, katakan oh, ku damba hadirmu. Oh, every day Lord, all day Lord. Oh, inilah rinduku. Oh, hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Yang percaya katakan hidupku, hidupku. Come on. Hanyalah untukmu. Oh yes Lord. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Oh, dan nafasku, Nafasku menceritakan kasihmu Tuhan. menceritakan kasih
Yes Lord. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Katakan hidupku, oh, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku, nafasku menceritakan kasih. Oh, ajarku berdiam, Ajarku berdiam dekat di hatimu. oh ajarku berdiam, Ajarku berdiam dekat di hatimu. Oh, one more time say, ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hatimu. Yes Lord. Oh, ajar kami berdiam semakin dekat padamu Tuhan. Yang percaya katakan haleluya. Bisa bersorak bagi Tuhan lebih dahsyat lagi teman-teman. Haleluya. Haleluya, haleluya. Katakan pada tanganmu, tanganku. Apakah Tuhan ada di tempat pertama dalam hatimu? Katakan haleluya. Hey, come on. Katakan jauh lebih indah. Jauh lebih indah dari emas yang mulia. Namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu. Namamu melekat di dalam jiwaku. Jauh lebih indah dari emas yang mulia. Namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu. Namamu melekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Oh, dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Oh yes Lord. Oh, di tempat pertama. Namamu selalu berada, yes Lord. Jauh lebih indah dari emas yang mulia. Namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu. Namamu melekat di dalam. Oh, katakan jauh lebih indah. Jauh lebih indah dari emas yang mulia. Namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu. Namamu melekat di dalam jiwaku. Katakan namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Oh, dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu selalu berada. Katakan namamu selalu, come on. Namamu selalu ada di tempat pertama. Come on, sing it out. Di hatiku dan selalu menjadi yang oh yes utama. Lord. Di rindu Oh, dimanapun ku berada ku berada
tak akan berubah. Oh, namamu selalu Tuhan. Namamu selalu berada. Oh, namamu selalu, Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Oh, dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Yes Lord, di tempat pertama, di tempat pertama, di tempat pertama. Haleluya, kami berikan pujian luar biasa bagi Engkau Tuhan. Sungguh Tuhan, hanya Kau yang layak diagungkan, ditinggikan. Bawa kami masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Bentuk kami Tuhan, seturut rencana-Mu. Jadikan kami rumah doa-Mu Tuhan. Oh, ini doa kami. Tidak ada kami puji, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Oh, kami agungkan, kami tinggikan Yesus, namamu selalu di tempat pertama. Kami beri pujian, menyembahan hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, kira rabashana ramacana rabakarade, hikira rabashana rabakarabashana namado. Kami datang bawa pujian, Yesus Tuhan terimalah. Oh, korban pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, ya rabasyana rabago, ya rabasyana rabakarabade, ya rabatarabasyana rabakardo. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Oh, Yesus Tuhan, oh mulialah namamu. Kami sembah, agung dan mulialah namamu Tuhan. Oh, kiriarabasya darabakarabasya narabake, hikiriarabatarabasya narabako. Jesus, oh you are worthy of our praises. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Hallelujah. Hallelujah. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Aku bawa hidupku sekarang, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Oh mari Tuhan, penuhi hatiku, penuhi hatiku sekarang dengan urapan
urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Oh, jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Oh, katakan ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Oh, mari penuhi kami Tuhan, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Oh, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Oh, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Yes, Lord. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Yes, Lord. Katakan, Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana
Engkau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat-Mu Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi, hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Kami percaya tanda mujizat. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kami percaya Tuhan, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku Tuhan. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami naikkan ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan yang ajaib di atas kehidupan kami. Kami percaya pada sore hari ini Tuhan, setiap firman yang akan ditaburkan Tuhan, akan terjadi mujizat yang luar biasa Tuhan. Kami percaya pada malam sore hari ini Tuhan, kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Kami yang menyampaikan firman, kami yang mendengarkan firman. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja pada sore hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap dengar firman, kami akan dengar firman dan kami akan taat kepada firman. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari umat Allah yang siap dengar firman dan melakukan firman, sama-sama katakan I receive it, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita terlebih dahulu. Haleluya. Haleluya. Kami memiliki pikiran Kristus dan langkah-langkah kami sesuai dengan pikiran Kristus. Shalom. Oke, silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom, shalom, shalom. Pada sore hari ini firman Tuhan akan diambil dari Kejadian pasal yang ke-46. Dari ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Sebelum kita akan baca firman Tuhan itu, saudaraku, saya ingin membagikan sebuah pernyataan bahwa judulnya adalah pada sore hari ini, lumpuhkan ketakutanmu. Ya, lumpuhkan ketakutanmu. Bilang sama-sama dengan saya, aku akan melumpuhkan ketakutanku. Ada yang takut pada sore hari ini? Ada, yang depan ada, yang belakang tidak ada ya. Mungkin semua orang-orang yang tidak pernah takut. Ya, oke, haleluya. Jadi ketakutan adalah masalah yang dihadapi oleh semua orang dari waktu ke waktu. Dan persoalannya adalah ketakutan itu bisa menyebabkan kerugian yang besar bagi kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ketakutan itu bisa menghambati kebebasan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Yesus Kristus mati untuk menebus segala ketakutan saudara dan saya. Amin. Jadi pada sore hari saya percaya tidak ada ketakutan yang bisa menguasai hidup saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Bilang kanan kirimu sekali lagi, tidak ada yang bisa mengikat engkau kalau engkau berada dalam Tuhan. Amin saudaraku. Jadi kita harus menyatakan, Alkitab juga menyatakan berulang-ulang kali. Bahkan ada beberapa penafsir mengatakan ada 365 kali atau lebih kata-kata firman Tuhan yang mengatakan jangan takut. Ya, itu Tuhan menekankan, firman Tuhan mengatakan berulang kali karena itu adalah hal yang penting, yang serius, yang dapat, karena ketakutan dapat menghalangi kehidupan dan kebebasan kita di dalam Tuhan.
Pada malam hari ini saya mau kita benar-benar mengalami kebebasan dalam Tuhan dan kita tidak memelihara, kita tidak hidup dalam ketakutan. Kita harus melumpuhkan, kita harus menghancurkan ketakutan-ketakutan yang ada dalam kehidupan kita. Bahkan ada penulis, ada yang menyelidiki kata-kata mengenai ketakutan itu ada 700 lebih, saudaraku. Ya, bukan jangan takut, tapi mengenai ketakutan dibahas dalam Alkitab ada sekitar 400 sampai 700 lebih. Jadi ini adalah hal yang penting, saudaraku. Ada banyak jenis ketakutan. Kalau kita membaca buku-buku tentang ketakutan, saudaraku, ada beberapa buku yang saya tidak sarankan untuk saudara baca, tapi baca Alkitab. Amin, saudaraku. Bilang kanan kiri baca Alkitab, lebih penting. Amin. Ya, jadi ada banyak ketakutan. Ya, saya akan memberikan beberapa mengenai ketakutan. Ada yang namanya mysofobia, yaitu ketakutan terhadap kotoran. Ya, ada beberapa anak kecil yang mengalami masalah tersebut, mysofobia. Kemudian ada yang namanya nyclophobia yang berhubungan dengan rasa takut akan kegelapan. Jadi kalau berada di tempat gelap atau berada di tempat yang kecil dia merasa ketakutan, gitu ya. Kemudian ada namanya necrophobia, itu ketakutan terhadap orang mati. Kemudian ada namanya taxophobia, adalah ketakutan akan dikubur hidup-hidup. Kemudian ada lagi namanya triskaidekaphobia, ketakutan terhadap angka 13. Ya, jadi ada banyak bangunan yang di dunia yang tidak memiliki lantai 13 karena memang nggak ada lantainya ya. Lantainya cuma sampai 12. Atau mungkin ada lebih dari 13 tapi dia tidak memakai angka 13 itu, saudaraku. Ya, atau ada angka yang lain. Karena ketakutan terhadap seluruh dunia terhadap angka tersebut. Kemudian ada namanya xenofobia, itu ketakutan terhadap orang asing. Patofobia, ketakutan terhadap kuman. Ya, jadi orangnya itu sangat takut terhadap kuman. Ergofobia, ketakutan akan pekerjaan. Fobofobia sebenarnya ketakutan akan rasa takut. Ya, dan ada juga namanya damsegafobia. Ya, itu ketakutan datang ke gereja. Ya. Datang di ibadah ketiga. Saya harap tidak ada di sini. Amin, saudaraku. Saudara ada orang-orang yang sudah melewati ketakutan dan saudara adalah pemenang. Amin. Tuhan mengatakan banyak hal tentang rasa takut di dalam Alkitab. Ada rasa takut yang baik, ada rasa takut yang buruk. Ya, memang benar rasa takut itu bisa menjadi hal yang baik karena Alkitab mengatakan kepada kita bahwa takut akan Tuhan itu adalah permulaan pengetahuan. Ya, jadi kalau kita takut akan Tuhan itu adalah permulaan daripada hikmat. Namun kadang-kadang saudaraku sebagai orang tua seringkali selain ketakutan-ketakutan yang tadi saya bilang mengenai fobia, orang tua sering mengajarkan anak-anak, untuk berhati-hati misalnya saat berada di dekat orang asing. Ya, katanya jangan terlalu dekat dengan orang asing, jangan berbicara dengan stranger, orang asing, atau waspada terhadap ular dan berhati-hati dalam memilih teman. Itu adalah hal-hal di mana orang tua itu mendisiplinkan anaknya dan sebenarnya itu menggunakan rasa takut. Tapi rasa takut itu digunakan sebagai alat untuk membantu anak tersebut belajar apa yang benar dan apa yang salah. Dan konsekuensi ketika anak itu melakukan hal tersebut. Ya, dan itu membantu anak tersebut untuk belajar apa yang ada di hadapan dia. Jadi kita memberikan seolah-olah seperti, oh kalau nanti ada ular, kamu harus begini, ular itu berbahaya atau orang asing itu berbahaya dan sebagainya. Itu menggunakan rasa takut tapi untuk anak itu bisa menghadapi konsekuensi. Jadi rasa takut kadang diperlukan tetapi ada rasa takut itu yang berbahaya bagi kita. Rasa takut yang berbahaya bagi kita dan Tuhan melarang itu terjadi untuk dalam kehidupan kita. Nah, baru kita baca dalam Kejadian 46 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya dan ia tiba di Beersheba. Lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Ayat 2. Yakub, sautnya ya Tuhan. Ayat ketiga. Lalu firman-Nya, akulah Allah, ayahmu, janganlah takut. Pergi ke Mesir sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Amin. Ketika kita membaca firman Tuhan ini dalam Kejadian 46 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga ya. Ya, ayat ketiga, saudaraku, di situ kita melihat bagaimana Yakub takut untuk pergi ke Mesir. Apa yang menyebabkan Yakub takut untuk pergi ke Mesir? Dia sudah menyiapkan segalanya dan siap berangkat tetapi dia masih merasa takut. Kalau saudara lihat di ayat yang pertama tadi dikatakan bahwa dia pergi ke Beersheba. Ya. Beersheba itu beda dengan yang itunya Daud ya. Dengan teman dekatnya Daud pada waktu itu ya. Jadi ini adalah nama kota. Ya, di Beersheba seharusnya dia pergi langsung ke Mesir tetapi dia pergi ke Beersheba. Ya. Nah,
Yakub masih merasa takut. Dia tidak mengetahui apa yang akan dia hadapi ketika dia pergi ke Mesir. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ketiga dikatakan bahwa Tuhan menyertai Yakub. Dan Tuhan mengatakan kepada Yakub bahwa jangan takut. Bilang kanan kirimu jangan takut. Ya, sebab ketakutan Yakub sebenarnya tidak berdasar, saudaraku. Dan kita tidak boleh membiarkan rasa takut menghalangi kita berjalan di jalan yang Tuhan sediakan bagi kita. Sekali lagi saya katakan, kita tidak boleh membiarkan rasa takut menghalangi kita berjalan di jalan yang Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan menyediakan jalan bagi kita. Kita tidak boleh takut untuk melewatinya, saudaraku. Kita harus menemukan cara untuk bisa menikmati berkat Tuhan. Dan itu berarti belajar menghilangkan rasa takut dalam kehidupan kita. Karena rasa takut itu bisa menghalangi potensi maksimal dalam kehidupan saudara dan saya untuk mencapai tujuan Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, rasa takut bisa menghalangi potensi maksimal untuk kita bisa menggenapi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada banyak ketakutan, nanti kita akan lihat ya, kenapa orang itu bisa merasa takut dalam hidupnya. Oke, kita buka dulu dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Oke, kita baca bersama 1, 2, 3, 2 Timotius 1 ayat 7. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan pikiran yang tenang. Sekali lagi 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan pikiran yang tenang. Amin. Tuhan memberikan kepada kita rohnya, saudaraku. Untuk kita tidak mengalami ketakutan, itu artinya apa? Tidak ada yang bisa menghalangi jalanan kita bersama dengan Tuhan. Saudara dan saya bisa overcome every situation, bisa menang di atas semua situasi yang saudara hadapi pada sore hari ini. Tidak ada fobia-fobia yang bisa merusak kehidupan saudara. Ya, mungkin saudara pernah mendengar ada orang yang memiliki juga fobia. Kita pernah melayani ada orang yang tinggalnya di luar kota, dia bilang bahwa dia bisa mendengar suara keluar dari TV-nya ketika dia menonton TV, lalu dia merasa takut. Dia takut untuk pergi keluar rumah. Ya, bahkan kita pernah di rumah juga melayani orang tua yang demensia, saudaraku. Demensia tahu ya, demensia apa namanya, skizofrenia ya. Demensia skizofrenia. Dia orang itu takut untuk berada di rumah, lalu dia coba untuk keluar ke rumah pada malam hari karena dia bilang ada orang mau membunuh dia. Nah, itu sudah masuk ke dalam kejiwaan seseorang, saudaraku. Dan itu tidak alkitabiah. Tapi kita tidak bisa begini, kita tidak bisa bilang, oh jangan, oh itu enggak benar. Saudara tidak bisa berkata seperti itu kepada orang yang sedang saudara layani. Memang iya itu kenyataannya. Tapi yang terpenting adalah orang-orang ini bisa terbebas dari rasa ketakutannya ketika dia mengalami kasih Allah, saudaraku. Ketika kasih Tuhan itu melewati kehidupan orang, saudara dan saya, menjamah kehidupan orang itu bisa dijamah, bisa diubahkan oleh Tuhan. Amin. Sebab Tuhan mengatakan bahwa Tuhan memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan pikiran yang tenang, ketertiban, saudaraku. Amin. Jadi bagaimana kita mengalahkan ketakutan itu melayani orang-orang yang mengalami fobia dengan kasih Kristus, saudaraku. Ya, kalau saudara mungkin pernah melihat kisah kehidupan yang namanya Mother Teresa, saudaraku. Dia pernah melayani satu orang, saya pernah sharing ke beberapa orang. Dia melayani satu orang yang jiwanya mengalami gangguan jiwa. Ya, ketika dia datang kepada orang tersebut di tempat ruangan gangguan jiwa, orang-orang sudah mengatakan kalau ibu datang ke tempat itu, ibu akan disakiti, bahkan ibu mungkin dibunuh oleh orang tersebut. Tetapi dia karena dia punya kasih yang besar, saudaraku, dia datang ke tempat itu pada hari pertama dia datang. Lalu apa yang terjadi ketika dia datang masuk ke tempat itu, saudaraku, benar orang itu langsung melihat ibu ini, dia langsung tomprok, menerkam orang itu. Dia langsung mencabik-cabik, dia merobek pakaian yang dipakai oleh ibu itu dengan ganas. Tapi ibu ini kemudian dia pulang setelah itu dan di hari berikutnya dia tidak kapok, dia datang kembali. Dia datang kembali lalu dia datang sama seperti biasa, orang ini langsung menerkam dia. Ya. Kemudian beberapa hari berikutnya dia tetap datang, bahkan dia memakai pakaian yang lebih tebal. Karena dia tahu dia akan dirobek-robek, diterkam dan sebagainya. Ya. Tetapi pada waktu hari itu, ya setelah beberapa waktu dia menjalani, dia datang ke tempat itu. Dia sudah siap untuk dia diterkam, dipukul dan dihajar dan sebagainya. Ketika dia datang masuk buka pintu, saudaraku, ya apa yang terjadi? Orang itu tidak menerkam dia, tetapi dia hanya dari jauh memandang. Ya, hanya memandang dari jauh orang ini, kemudian dia datang dekat-dekat kepada ibu ini.
Dan dia merangkul ibu ini. Dia berkata, belum pernah ada orang yang mengasihi aku seperti engkau mengasihi aku, katanya. Hanya dengan kasih, saudaraku. Hanya dengan kasih Kristus, saudara bisa melayani orang-orang yang mengalami gangguan dalam jiwa mereka. Yang mengalami ketakutan, fobia yang dikatakan. Itu adalah tipu daya iblis, saudaraku. Ya, tetapi kita tidak bisa frontal kepada orang tersebut. Memang butuh pelayanan kasih, saudaraku. Nah, ada beberapa kebenaran ingin saya sampaikan mengenai rasa takut ini. Ya. Yang pertama, ya tekanan dari ketakutan. Tekanan dari ketakutan. Ketakutan adalah masalah yang tersebar. Dan ini terjadi pada waktu pertama kali terjadi ketakutan ini pada waktu apa? Pada waktu Adam dan Hawa berbuat dosa. Ya, Adam dan Hawa berbuat dosa. Apa yang dilakukan oleh Adam? Ada yang tahu? Apa yang Adam lakukan ketika dia berbuat dosa? Dia bersembunyi karena dia takut. Ya. Oke, jadi Adam dan Hawa dia berdosa, dia bersembunyi di Taman Eden, di mana sebenarnya pada waktu itu saudaraku dia bebas berjalan di dalam hadirat Tuhan. Dia bisa berjalan di siang hari, hidup bebas dari cemas. Namun setelah dosanya memakan buah pohon yang terlarang itu, seluruh hidupnya berubah. Ya, memang kalau kita melihat gambaran, mungkin kita bisa menggambarkan bagaimana ketika Adam dan Hawa bersembunyi di semak-semak, saudaraku. Bersembunyi di balik semak-semak, ya. Di Taman Eden, saudaraku, dia bersembunyi karena dia berpikir bahwa semak-semak itu mampu menghalangi Tuhan untuk dapat melihatnya. Ya, bagaimana seorang bersembunyi dari pandangan Tuhan? Katakan bersama dengan saya, itu tidak mungkin. Amin. Saudara dan saya mau bersembunyi dari pandangan Tuhan, itu tidak mungkin. Tapi pada waktu itu Adam dan Hawa mencoba bersembunyi. Kita buka dulu dalam 2 Tawarik 16 ayat 9a. 2 Tawarik 16 ayat 9a. Kita akan baca bahwa firman Tuhan berkata, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Jadi kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Tidak bisa, saudaraku. Aku pergi mendaki ke langit, engkau ada di sana. Aku bersembunyi ke lembah yang paling kelam, Tuhan ada di sana. Ya, jadi ketika Adam dan Hawa bersembunyi, saudaraku, itu adalah sebenarnya hal yang lucu bahwa sebenarnya kenapa dia bersembunyi padahal Tuhan bisa mengetahui keberadaannya. Ya, mungkin hari ini kita merasakan atau kita bisa berkomentar, "Oh, Adam dan Hawa lucu banget, lihat gambar tadi dia bersembunyi." Ya, tetapi saudara yang dikasih Tuhan, kadang-kadang kita juga mencoba melakukan hal itu. Mungkin kita melakukan hal dosa, saudaraku. Kita melakukan hal yang tidak benar, tetapi kita bersembunyi di balik semak-semak. Mungkin tidak semak-semaknya Adam dan Hawa, tapi kita memiliki bagian tersendiri yang kita tidak mau itu diketahui orang lain, tidak mau diketahui siapapun, bahkan kita tidak mau mengakui dosa itu di hadapan Tuhan. Kita mencoba bersembunyi dari Tuhan tentang dosa. Ya, tapi saya mau katakan pada sore hari ini, apapun yang kita lakukan, saudara datang kepada Tuhan. Pada malam hari ini, pada sore hari ini, kalau saudara melakukan dosa, saudara pikir dosa saya sudah merah banget, kayaknya udah parah banget. Ya, tapi percaya pada hari ini ketika saudara meletakkan itu semua, saudara akan dibebaskan dari ketakutan. Mana ada yang enak sih orang hidup dalam dosa dengan ketakutan ketika dia menyembah Tuhan. Dia ingat ada dosa, ada ketakutan itu, dia tidak bisa bebas menyembah Tuhan. Benar saudaraku? Tapi kita percaya pada malam hari ini Tuhan itu juga ketika di semak-semak itu Tuhan bisa menampakkan diri, betul gak? Amin. Ya, Tuhan menampakkan dirinya di semak-semak yang berapi itu, kisah mengenai Musa. Ya, mungkin gak ada hubungannya, tapi saya mencoba mengaitkan saja saudaraku. Semak-semak itu ada Tuhan menyatakan keberadaannya, mau bicara kepada Musa. Ya, kan saya mencoba mengaitkan bahwa apapun situasinya saudaraku, Tuhan ada di situ. Bilang sekali lagi kepada dirimu, aku tidak takut untuk berbuat benar. Amin. Saudara dan saya harus berani berbuat benar dan menyatakan apa yang benar. Dan sejak Adam dan Hawa berdosa, masalah ketakutan ini diwarisi oleh setiap generasi manusia. Ya, dalam Roma 3 ayat 23 kita akan baca, coba. Roma 3:23 berkata bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, saudaraku. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat berkata bahwa ia hidup tanpa melanggar hukum Allah. Tapi kita harus datang kepada Tuhan untuk memperbaharui kehidupan kita. Untuk selalu mengoreksi kehidupan kita, sama seperti tadi pagi dikatakan bahwa kita harus datang kepada Tuhan. Menyerahkan semua hidup kita kepada Tuhan. Supaya kita bisa hidup bebas di dalam Tuhan. Ada sebuah artikel di Reader Digest, saudaraku, tentang angkatan laut yang memutuskan untuk tidak meluncurkan kapal
pada hari Jumat. Ya. Jadi mengapa rupanya bertahun-tahun yang lalu Angkatan Laut Inggris meluncurkan kapal pada hari Jumat, itu diberi nama Friday, pernah dengar ya? Friday, lalu nama kaptennya juga bernama Friday. Kemudian kapal itu tenggelam segera setelah itu dan tidak pernah terdengar kabarnya lagi. Jadi para pemimpin Angkatan Laut Amerika menjadi takut, dia percaya tahayul tentang peluncuran kapal pada hari Jumat. Ya, jadi coba kita merenungkan dan menurut saudara apakah kapal yang diluncurkan pada hari Jumat dengan julukan Friday dan seorang kapten bernama Friday itu ada hubungannya dengan tenggelamnya kapal tersebut, ada atau enggak? Ya, saudara menjawab sendiri ya. Jadi saya tidak tahu apakah hari ini itu masih ada, tetapi pada waktu itu mereka mengalami ketakutan untuk tidak lagi di hari Jumat. Ya, ada sebuah cerita juga saudaraku bahwa ketakutan itu bisa membuat kita melakukan beberapa hal yang aneh. Jadi ada sebuah cerita, ada seorang pria yang pergi ke bank untuk melakukan perampokan. Dia pergi ke bank untuk merampok dan dia belum pernah merampok sebelumnya. Dan ketika dia sangat gugup melakukannya, dia berjalan ke counter lalu dia menyerahkan sebuah catatan dan tas kepada teller. Ya, dengan catatan yang memberitahukan bahwa teller itu harus memasukkan semua uang ke dalam tas. Gitu ya. Memasukkan semua uang ke dalam tas, lalu teller tersebut meliriknya dan dengan tatapan bertanya-tanya ini apa gitu ya. Kemudian pencuri itu dengan kegugupannya, dia berkata bahwa, "Bu, jangan merampok saya. Ini adalah main-main." Yang sebenarnya dia bermaksud adalah jangan main-main dengan saya mau merampok begitu. Karena dia ketakutan, saudaraku, apa yang keluar dari perkataannya ketika merasa takut kita nggak bisa berpikir jernih dan nggak bisa bertindak dengan benar atau berbicara dengan benar. Ya, jadi ketakutan ini adalah hal yang sangat berbahaya dan kita bisa melumpuhkan ketakutan kita dengan kita merangkul kasih Allah. Amin. Bilang kanan kiri merangkul kasih Allah. Dan sekali lagi merangkul kasih Allah. Amin. Oke, jadi sejak Adam berdosa, manusia juga mengalami kehilangan kemuliaan Allah. Nah, apa yang terjadi ketika ketakutan itu menekan kita? Ketika ketakutan itu menekan kita, yang pertama terjadi adalah ketakutan itu membahayakan tubuh saudara. Ya, ketakutan membahayakan tubuh saudara karena ketika kita mengalami ketakutan itu bisa menyebabkan kita menjadi lemah, menjadi sakit dan tidak kompeten. Jadi kalau ada orang yang mungkin setiap 1 minggu sakitnya bisa 2 kali gitu ya. 1 bulan itu sakitnya tiap minggu sakit terus gitu ya. Mungkin sakitnya itu terus. Kayaknya belum lama gak ke gereja, minggu depannya 2 minggu lagi gak ke gereja lagi. Kenapa? Sakit. Ya, karena sebenarnya ada ketakutan itu yang bisa membuat orang itu menjadi lemah, sakit dan tidak kompeten. Bahkan ada banyak penyakit terjadi langsung atau gak langsung berhubungan dengan ketakutan dan kecemasan. Ya. Sebuah publikasi kesehatan dari Harvard, saudaraku, melaporkan hal berikut. Saya kasih tahu. Kecemasan atau ketakutan adalah reaksi terhadap stres yang memiliki ciri psikologi dan fisik, dan perasaan tersebut diperkirakan muncul di amigdala. Amigdala itu wilayah otak yang mengatur banyak respon emosional yang intens. Dan saat neurotransmitter membawa impuls ke sistem saraf simpatik, detak jantung dan pernafasan meningkat. Kemudian otot menegang dan aliran darah dialihkan dari organ perut ke otak. Gampangnya, singkatnya, kecemasan mempersiapkan kita menghadapi krisis dengan membuat tubuh waspada. Ya, namun efek fisiknya bisa menjadi kontraproduktif sehingga menyebabkan sakit kepala, ringan, mual, diare. Ada yang sering mual di sini? Ada yang lagi diare? Dan sering buang air kecil. Jika itu terus berlanjut, kecemasan, ketakutan dapat berdampak buruk pada kesehatan mental fisik kita, saudaraku. Ya. So saya tidak, ini tambahan. Saya punya hobi memelihara binatang. Salah duanya anjing dan burung ya. Jadi dulu punya banyak burung tapi sekarang burungnya tinggal 1, saudaraku. Maksudnya ada di rumah saya tinggal 1. Sama ada anjing, saudaraku. Nah, jadi apa yang terjadi? Kalau kemarin kita pergi ke Jogja, jadi anjing kita itu namanya Bibi. Jadi Bibi kita bawa ke pet hotel, ke tempat penitipan hotel. Tempat penitipan
Pemutihan anjing. Ya, lalu kita bawa. Apa yang terjadi saudaraku di mobil dia nggak apa-apa. Tapi ketika dia turun dia masuk ke tempat penitipan itu, langsung maaf ya, bibi itu buang air besar. Buang di dalam, lalu dia jalan, dia lari, dia buang air kecil. Lalu dia buang air besar. Jadi dia mengalami ada rasa yang gak nyaman. Dia mungkin merasa mau ditinggalin oleh orang tua, pengasuhnya gitu ya, oleh kita gitu ya. Jadi dia merasa kecemasan atau mungkin di tempat yang baru dia gak merasa nyaman dan sebagainya. Itu terjadi. Ya. Sama saudara, kalau burung itu, saudara kalau pelihara burung ya yang bisa nempel di tangan itu. Kalau kita baru pertama kali ini, biasanya dia nempel, langsung dia buang air besar di tangan kita gitu. Karena dia merasa asing, dia merasa ini siapa gitu. Jadi binatang aja bisa begitu saudaraku ya. Jadi saya pikir kalau orang ini suka sakit sakit mah gitu ya. Ada salah satu faktornya mungkin dia banyak kecemasan dalam dirinya. Ya mungkin sakit mual-mual terus, lambungnya. Mungkin ada kecemasan atau ada ketakutan dalam hidupnya yang perlu diberesin saudaraku. Ya, memang ketakutan tidak hanya menyebabkan penyakit tetapi juga merampas energi. Ya, rasa takut dan cemas itu sama seperti kursi goyang. Pernah naik kursi goyang? Kursinya goyang-goyang tapi tidak ke mana-mana saudaraku ya. Rasa takut itu seperti itu, bisa membawa bahkan kemunduran dalam kehidupan kita dan ia mencuri damai sejahtera dalam kehidupan kita. Ya. Seorang penulis asal Inggris, dia menulis sebuah buku namanya Scared to Death. Di dalamnya ia menceritakan tentang 28 pria dan 14 wanita yang diduga meninggal karena ketakutan. Ya, dituliskan bahwa ketika seorang menghadapi sesuatu yang ia anggap sebagai bahaya besar, tekanan darahnya seringkali meningkat dan otot-otot di sekitar jantung mengerut. Jadi hati-hati saudaraku ya, ketakutan ini berbahaya sekali. Ya, makanya kalau orang yang ini bukan survei, tapi ini pengalaman. Jadi kalau orang yang punya sakit demensia gitu ya, jadi mungkin umurnya nggak terlalu panjang. Ya mungkin ada yang panjang, tapi saya enggak tahu. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa apa yang selalu dilewati adalah suatu hal yang menakutkan. Ya, ketakutan dan ketika saya mempersiapkan ini baru saya menyadari, oh, jangan-jangan ini menjadi salah satu faktor bagaimana umur itu bisa menjadi pendek karena ketakutan. Jantungnya, dibilang otot-otot jantungnya itu mengalami pengerutan. Ya. Nah, jadi juga saudaraku bahwa dalam beberapa kasus orang yang digigit ular itu bukan meninggal karena bisanya, tetapi karena serangan jantung. Ya. Jadi singkatnya bahwa rasa takut berarti membahayakan tubuh saudara. Dan saya bilang kanan kiri, jangan takut. Karena sama saja takut itu merusak bait Allah dalam kehidupan kita saudaraku. Ya. Iman meningkatkan kehidupan tetapi ketakutan itu mengakhiri hidup saudara. Amin. Kita harus hidup sebagai orang yang beriman. Amin. Jangan hidup menjadi orang yang hidup dalam ketakutan. Karena ketakutan bisa menyebabkan saudara tidak lagi berguna buat pekerjaan Tuhan. Yang kedua, saudaraku, apa yang ketakutan lakukan? Bisa menghambat pertumbuhan saudara. Ya, pertumbuhan iman saudara tidak akan bisa mengalami pertumbuhan karena ada rasa takut di situ. Bagaimana iman bisa bersama-sama dengan takut? Bisa atau nggak bisa? Nggak bisa. Yang ketiga, ketakutan menghentikan kesaksian saudara. Kalau saudara mengalami ketakutan, saudara tidak bersaksi tentang kuasa Tuhan. Saudara tidak bisa menyaksikan betapa hebat kalau saudara hidup dalam ketakutan. Oke, kita bisa melihat gambaran antara ketakutan dalam bahasa Inggris itu fear dan dibandingkan dengan iman itu faith. Ya, fear adalah false evidence appearing real gitu ya, benar ya. Jadi fear itu adalah bukti yang salah yang terlihat nyata. Tetapi faith adalah forsaking all, I trust him. Ya. Meninggalkan segala sesuatu karena saya percaya kepada Tuhan. Ini jelas sekali, dua hal yang berbeda sekali. Mengenai ketakutan fear atau mengenai iman faith. Saudara pilih faith atau fear? Fear atau faith? Faith atau fear? Kok nggak jelas saya ininya. Fear atau faith? Faith. Ya. Karena fear adalah bukti yang salah yang terlihat nyata, itu nggak nyata saudaraku. Ya. Jadi ketika kita bertindak dengan iman, kita bisa dan akan mempercayai Tuhan. Dan hal ini memungkinkan untuk kita bersaksi kepada orang yang belum percaya kepada Kristus.
Asal-usul takut, dari mana datangnya takut? Takut itu timbul karena ada dosa, di mana seharusnya ada keyakinan. Jika kita membuka ayat-ayat dalam Alkitab, saudaraku, kita akan melihat bagaimana rasa takut Adam itu, rasa takut itu muncul ketika dia berbuat dosa terhadap Tuhan, betul nggak? Sebelumnya tidak ada rasa takut. Tetapi ketika Adam berbuat dosa, dia merasa ketakutan. Kita adalah orang berdosa, saudara. Kadang-kadang di lubuk hati kita merasa bahwa kita pantas menerima hukuman. Dan kita harus mendapatkan hal yang tidak luar biasa karena saya adalah manusia yang berdosa. Tetapi pada malam hari ini mari yakinkan dirimu bahwa seharusnya ada keyakinan. Ya, saudara seharusnya tidak hidup dalam dosa, tapi saudara harus hidup dalam keyakinan di dalam Tuhan. Katakan bersama saya harus hidup dalam keyakinan di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Sebenarnya setelah kita ditebus, saudaraku, ya saya katakan sebenarnya setelah kita ditebus adalah dosa. Dosa jika kita tidak percaya kepada Tuhan sepenuhnya karena Tuhan sudah menebus kita melalui anaknya Yesus Kristus. Ya, dalam Roma 8:32 kita membaca bahwa ia tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Jadi Tuhan sudah memberikan anaknya buat kita semua, saudaraku. Supaya kita tidak mengalami ketakutan, supaya kita bisa percaya sepenuhnya kepada Dia. Jika kita hari ini tidak percaya sepenuhnya kepada Dia, berarti kita berdosa terhadap Tuhan. Yang berikutnya, rasa takut timbul karena apa yang mata lihat di mana seharusnya ada iman. Nah, sekali lagi saya ulangi, rasa takut timbul karena apa yang mata lihat di mana seharusnya ada iman. Kita buka dulu dalam tadi Kejadian, saudaraku. Kejadian 45 ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Ini latar belakangnya kenapa Yakub takut untuk pergi ke Mesir. Kejadian 45 ayat 26 sampai 28. Mereka menceritakan kepadanya Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tapi hati Yakub tetap dingin sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Ayat 27. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Ayat 28. Ketika kata Yakub, cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup, aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Jadi ketika Yakub ragu-ragu, ya, lalu dikirimkannya kepada Yakub kereta dengan penuh makanan. Terjemahan yang lain dikatakan kereta itu penuh dengan makanan. Ya. Dikirimkan kepada Yakub, lalu Yakub percaya. Dan dia mulai berangkat, dia bilang sebelum anakku mati aku mau menjumpai Yusuf ke Mesir. Tapi adalah sebuah hal yang kontras karena di ayat yang ke-46 tadi kalau saudara baca. Ya, Yakub itu berhenti di Beersheba. Yang seharusnya dia harus pergi ke Mesir pada waktu itu. Tempat di mana ada Yusuf di sana. Jadi saudaraku, ini sebuah pengalaman rohani yang artinya apa yang mata kita lihat kadang-kadang sesuatu yang daripada dunia ini. Gitu, orang kalau diberkati, orang di hal yang baik terjadi di atas kehidupannya, dia bersuka cita, dia semangat. Tapi ketika dia harus menghadapi hal yang kelihatan mustahil dengan iman, dia mulai tidak percaya lagi. Ya, tetapi di ayat yang ke-46 ini, pasal 46, Tuhan mulai berkata, ya, di ayat yang kedua, boleh lihat. Kejadian 46 ayat kedua. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan pada waktu malam. Yakub, Yakub, sahutnya, ya Tuhan. Ini kenapa dipanggil Yakub, Yakub? Kenapa bukan dipanggil Israel? Ya, karena pada waktu itu yang namanya Yakub itu adalah orang yang melakukan banyak kejahatan pada zaman itu, betul ya? Ya, orang yang tidak memakai cara-caranya sendiri, menipu dan sebagainya sampai namanya harus diganti menjadi Israel. Tapi di ayat ini Tuhan mencoba meyakinkan Yakub bahwa Israel bahwa nama kamu bukan lagi Yakub. Ya, dia panggil Yakub, Yakub, dia jawab sautnya ya Tuhan. Di ayat yang ketiga berkata bahwa jangan, akulah Allah ayahmu, janganlah takut pergi ke Mesir sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Dan dengan perkataan firman Tuhan ini, saudaraku, dengan perkataan Tuhan ini, pada akhirnya Yakub imannya bangkit dan dia pergi untuk pergi ke Mesir. Di ayat yang keempat dikatakan apa? Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Ya, ini hal yang luar biasa. Saat Tuhan berfirman, Yakub menemukan iman dan dia siap untuk berangkat.
Bukan lagi kereta yang dikirim oleh Yusuf yang membuat dia berangkat pergi ke Mesir. Namun akhirnya dia juga tahu bahwa dia perlu memiliki hadirat Tuhan bersamanya dengan jaminan Tuhan dan dia siap melanjutkan perjalanan. Jadi pastikan pada sore hari ini saudaraku, ada iman dalam diri saudara dan saya. Amin, bilang kanan kirimu, ada imankah di hatimu pada hari ini? So kalau ada iman bilang tidak ada yang mustahil. Amin saudaraku. Karena ada beberapa dari kita ya yang mungkin hari ini kita percaya atau bergantung kepada apa yang kita miliki. Nah, kita hanya kalau di kaum bapak ya saudaraku ya, kalau nanti atau buat para laki-laki yang perlu laki-laki ini berpikir dengan luar biasa atau betul-betul harus dekat dengan Tuhan adalah kalau di zaman dahulu saya membaca sebuah buku. Jadi katanya kalau zaman dahulu itu seorang wanita sangat tergantung dengan laki-laki. Ya jadi mungkin kalau saudara lihat orang tua saudara atau orang-orang zaman dahulu tuh sangat sedikit angka perceraian terjadi. Ya karena wanita itu sangat tergantung sampai-sampai dikatakan bahwa wanita menganggap laki-laki itu sama seperti Tuhan. Tingkatannya sama seperti Tuhan. Bahkan dia lebih percaya kepada suaminya daripada kepada Tuhan. Ada sebuah survei mengatakan gitu. Kemudian apa yang terjadi? Bahkan ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Ya, si istri ini dibilang, "Kenapa kamu masih setia? Kenapa kamu masih mau dengan suamimu?" Istri ini hanya mengatakan begini, "Oh saya akan sampai mati saya akan bersama dengan suami saya. Karena saya tidak tahu kalau saya dipisahkan dengan suami saya mau kemana." Ini orang zaman dulu katanya. Saya nggak tahu mau kemana, saya nggak punya pengharapan lagi. Pengharapan saya hanya di dalam suami saya. Ya, itu mungkin terdengar agak unik. Tapi pada zaman ini, pada zaman ini saudaraku, apa yang wanita tidak bisa lakukan? Yang laki-laki lakukan, wanita bisa melakukan, betul? Bahkan saya pernah mendengar ada orang berkata begini, ketika dia menikah, nanti kalau dia ngasih saran begini sama temannya. Kalau nanti lu menikah, lu pokoknya harus punya pekerjaan. Pokoknya lu jangan kekurang, lu jangan bergantung sama suami. Karena siap-siap untuk bercerai dengan suami gitu katanya. Jadi sekarang apa yang dikhawatirkan? Wanita bisa bawa mobil, zaman dulu mungkin gak bisa bawa mobil. Kalau misalnya gak bisa mengerjakan pekerjaan rumah, kerjaan tukang, dia gak perlu suami. Dia panggil tukang, betul gak? Tukang datang ke rumah beresin. Jadi perlunya suami itu untuk apa gitu. Tapi di sini para suami laki-laki yang takut akan Allah harus bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik, bapak yang baik bagi istri, bagi anak-anak dan istri. Amin. Betul saudaraku, itu yang terjadi. Mungkin zaman dulu jarang sekali kita mendengar namanya wanita karir. Tapi zaman ini ada namanya wanita karir yang seolah-olah menyamakan posisinya dengan suami saudaraku, dengan laki-laki. Jadi para laki-laki harus dekat dengan Tuhan. Amin. Laki-laki bilang saya bergantung sama Tuhan. Wanita bilang saya bergantung sama Tuhan. Ya saudaraku, jadi itu yang perlu kita sadari saudaraku bahwa kita perlu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah jadi tadi saya bilang kalau ada beberapa dari saudara yang bergantung terhadap hal yang tadi saya bilang. Terhadap posisi, ya ada orang bergantung terhadap pendidikan, pengalaman hidup. Dan jika itu menjadi dasar saudara, kalau itu menjadi dasar saudara, saudara berhak untuk merasa takut pada malam hari ini. Kenapa? Memang tidak ada salahnya memiliki uang, betul? Berhubungan dengan orang-orang yang dapat membantu saudara tidak salah. Mendapat pendidikan terbaik itu enggak salah, ya. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika semua yang saudara tadi ya itu tempatkan jauh di atas Tuhan. Itu menjadi nomor satu daripada Tuhan. Itu adalah sebuah kegagalan. Kalau saudara pikir pendidikan, keuangan, keluarga atau apapun. Saudara tempatkan lebih daripada Tuhan. Saudara harus merasa takut pada malam hari ini. Karena itu adalah sebuah kegagalan. Justru kita harus menempatkan Tuhan di atas semua, di mana tadi saudara nggak salah untuk punya uang, mencari uang, betul nggak? Nggak salah untuk memiliki sesuatu yang baik, nggak salah. Tetapi tempatkanlah Tuhan di atas semuanya itu. Amin. Tadi lagunya berkata bahwa namamu selalu ada di tempat pertama, betul nggak? Itu enak kalau lagi berkumpul gini, lagi sukaria, betul nggak ya? Tapi ketika segala sesuatunya tidak berjalan seperti yang semestinya, saudaraku. Apakah nama Tuhan tetap menjadi yang pertama dalam hidup kita? Jangan percaya pada apa yang saudara lihat. Bilang kanan kiri, jangan percaya pada apa yang saudara lihat. Tetapi percayalah pada Dia yang memerintahkan saudara untuk hidup dengan iman. Amin. Percayalah kepada Dia yang memerintahkan saudara untuk hidup oleh iman.
Ah, kita tidak berkata melihat berarti percaya. Tapi orang Kristen bagi umat Tuhan percaya berarti melihat. Ya, kalau orang bilang, oh melihat baru percaya. Tapi kita anak Tuhan kita harus percaya dulu saudaraku. Itu berarti kita melihat. Bahwa tidak ada yang mustahil. Amin. Oke, saya akan tutup dengan mengatasi rasa takut. Ya, jadi ini harus disampaikan. Ya. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8. Kita akan lihat. 1 Yohanes 3 ayat 8 berkata 1, 2, 3. Barang siapa tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya yaitu supaya membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Bukan ini yang saya mau ayatnya. Yang di dalam kasih tidak ada ketakutan. 1 Yohanes 4 ya. Ayat 18 ya. Ya betul ya. 1, 2, 3. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Amin. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Dan Allah adalah kasih. Saudara dan saya perlu merangkul Kristus saudaraku. Amin. Mengatasi rasa takut yang pertama adalah saudara harus terhubung dengan Tuhan, dengan Dia yang berada di atas segalanya. Apapun masalah yang sedang saudara alami pada malam hari ini, mungkin masalah tersebut terlihat sama gelapnya seperti malam. Tetapi percayalah saudaraku, masalah itu seterang siang hari karena Tuhan berada di situ. Kita tidak berjalan dalam kegelapan tetapi di dalam terang ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, kita tidak berjalan dalam kegelapan tetapi dalam terang ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ketakutan kita bisa teratasi ketika kita berhubungan dengan Dia yang mengatasi segala hal yang kita hadapi dalam hidup kita. Tadi siang juga disampaikan bahwa kita perlu memiliki persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Kita perlu memiliki hubungan yang betul-betul mengenal siapa Tuhan. Kita bisa berbicara dengan Tuhan. Berkomunikasi bukan hanya mengenal Tuhan dari kata orang. Atau mengenal, atau saudara dengar kesaksian, wah luar biasa kesaksian, tepuk tangan. Tetapi saudara tidak pernah mengalami pengalaman pribadi itu bersama dengan Tuhan. So, malam hari ini saudaraku perlu saudara memiliki hubungan dengan Dia yang mengatasi segala hal yang di atas segalanya. Mengatasi segala hal yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Semua pernah naik pesawat terbang? Ya, waktu pesawat itu lepas landas di atas kepala kita hanya melihat awan yang gelap, betul? Waktu lepas landas itu mungkin awan yang gelap kelihatan. Tapi ketika pesawat itu naik jauh ke angkasa, dia melewati awan-awan tersebut dan akan berada di bawah, awan itu akan berada di bawah, betul nggak ya? Kita bisa melihat awan itu berada di bawah. Bahkan sinar matahari itu bisa kelihatan cerah bersinar. Nah itu adalah, ini saya menggambarkan bahwa kita mungkin berada di bawah awan masalah hari ini. Mungkin kita berada di bawah awan masalah. Tetapi ketika kita mempunyai jangkar di surga, jauh di atas awan, kita bisa percaya kepada Tuhan. Maka awan-awan masalah itu tidak menjadi lagi awan masalah. Justru awan masalah, awan kegelapan itu akan berada di bawah kita. Karena kita di bawah terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan mengatasi segalanya. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Bilang kanan kiri, Ia yang memelihara kamu. Jangan takut. Amin saudaraku. Kemudian dikatakan dalam Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Amin. Tuhan bersama dengan kita. Itu yang pertama. Terhubung dengan Dia yang berada di atas segalanya. Yang kedua, terhubung dengan Dia yang ada di depan segalanya. Tadi di atas segalanya, sekarang terhubung dengan Dia yang ada di depan segalanya. Tuhan tahu bagaimana menggunakan rasa takut karena Dia telah melihatnya dalam diri manusia dari generasi ke generasi. Saya kasih satu tokoh, namanya Martin Luther. Pernah dengar? Martin Luther, saudaraku, dia memulai perjalanan imannya di tengah badai petir yang menimbulkan ketakutan besar dalam dirinya. Namun Tuhan menggunakannya rasa takut itu untuk dia bagaimana memulai perjalanan imannya yang pada akhirnya mengarah kepada reformasi Protestan. Itu Tuhan hebatnya. Pernah dengar nama John Newton? John Newton, betul ya? Pernah dengar?
John Newton memulai jalan menuju keselamatan di dalam badai di laut. Dan hal ini mendorongnya pada suatu gerakan yang mengarah pada penghapusan perdagangan budak di Inggris Raya. Nah, ketika rasa takut menguasai saudara, saudara harus bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan ingin lakukan terhadap ketakutan tersebut. Ya, kalau saudara menghadapi masalah, masalahnya besar, lalu saudara mengalami ketakutan, tanya sama Tuhan. Apa yang Tuhan mau lakukan di dalam masalah ini? Barangkali ketika izinkan Tuhan, saudara. Barangkali dalam ketakutan itu justru Tuhan mau memperkuat iman saudara. Bahkan mungkin Tuhan mau menggunakan saudara dengan cara yang belum diketahui. Saudara mau dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tetapi saudara harus melewati yang namanya lembah ketakutan, lembah kekelaman itu. Tetapi Daud berkata bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Bahaya, sebab Tuhan beserta dengan aku, gadamu dan tokatmu itulah yang menyertai aku. Tuhan mau mengubah keraguan saudara menjadi kelepasan. Katakan bersama saya, Tuhan mau merubah keraguan saya menjadi kelepasan. Amin. Jika kita tidak bertindak dengan iman, kita akan melakukan hal-hal yang konyol, saudaraku. Ada seorang kisah satu lagi. Oke, ada seorang kisah seorang pemimpin agama dari abad ke-19. Namanya nanti saya kasih tahu. Ya, pada tahun 1875 karena terjatuh kedua lutut. Nah, Uskup Trench patah, kedua lututnya patah karena terjatuh. Setelah itu kesehatannya tidak pernah pulih sepenuhnya dan ia hidup dalam ketakutan akan kelumpuhan di tahun-tahun berikutnya. Pada suatu hari pada jamuan malam, seorang wanita duduk di sampingnya memperhatikan bahwa imam tua itu gelisah. Dan imam tua itu bergumam pada dirinya sendiri, akhirnya tiba juga. Saya tidak bisa merasakan apapun, saya lumpuh. Lalu kemudian wanita ini bertanya kepada Uskup Trench ini, dia bilang begini, ada apa katanya. Lalu Uskup ini berkata, aku telah mencubit kakiku selama 5 menit terakhir. Dan aku tidak merasakan apapun, jawabnya. Saya pasti lumpuh. Wanita itu yang tadinya tidak ingin mengatakan apapun, akhirnya dia berbicara, dia berkata begini, tidak apa-apa yang mulia. Ini adalah kaki saya yang telah Anda cubit. Nah, itu merupakan momen yang memalukan bagi uskup tersebut. Jadi bukan kakinya tapi kaki orang lain, tapi dia berkata dia lumpuh. So, ketakutan akan membuat kita melakukan hal-hal yang aneh. Menyimpulkan hal-hal yang aneh. Kalau kita nggak hidup dengan iman, kita akan melakukan hal yang konyol. Ya. Ketakutan akan membuat saudara menonjol sebagai orang yang beriman atau akan membuat saudara menonjol sebagai orang yang gagal. Itu pilihan saudara. Terhubung dengan dia yang ada di depan masalah yang saudara hadapi dan dia tahu bagaimana membawa saudara melewatinya. Ya, dia berada di depan masalah saudara dan dia tahu membawa kita bagaimana kita melewatinya. Yang terakhir, terhubung dengan dia yang akan melewati segalanya. Jangan takut untuk mempercayai Tuhan dalam situasi apapun. Karena Tuhan selalu menyatakan kuasanya dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Firman Allah berkata bahwa saya bisa melakukan melewati segala perkara bersama dengan Tuhan yang memberi kekuatan kepada saya. Amin. Yesus berkata, jangan takut. Memang itulah yang harusnya kita lakukan. Yakub menghadap Tuhan dan dia menerima jaminan bahwa semuanya baik-baik saja. Kita membutuhkan kedamaian yang baru yang meyakinkan kita akan kasih Tuhan. Itu berarti kita perlu memperbaharui iman kita hari ini. Kita perlu menyadari bahwa Tuhan sedang memimpin kita saat kita melangkah melewati masalah yang kita hadapi. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Bilang sama dirimu, Tuhan tidak akan meninggalkan aku. Amin, saudaraku. Mungkin pada malam hari ini, sore hari ini ada orang di sini yang perlu datang kepada Kristus dan bertobat dari dosa saudara. Dan mempercayai dia sebagai Tuhan yang berkuasa di atas kehidupan saudara. Ya, mungkin saudara mau mengambil keputusan itu sebelumnya tetapi saudara takut untuk menanggapi karena saudara tidak berani melewati konsekuensinya. Tapi malam hari ini saudaraku jangan takut untuk datang kepadanya karena Tuhan mengasihi saudara. Amin. Tuhan telah memberikan anak yang tunggal bagi kita semua untuk supaya kita bisa hidup dalam kebebasan. Yesus bangkit dari kematian untuk memberi saudara jaminan hidup kekal. Jadi kalau pada malam hari ini, kalau saudara merasa takut malam hari ini, saudara harusnya datang kepada Kristus. Ya, apapun yang saudara hadapi, saudara bergantung kepada apapun, ya malam hari ini tempatkan Tuhan di atas semuanya itu. Datang kepadanya dan biarkan kasih-Nya mengusir ketakutan saudara saat ini juga. Amin. Itu saja firman Tuhan, mari kita berdiri. Bapak, kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan untuk firman yang Kau berikan kepada kami Tuhan.
Seringkali kami membiarkan ada ketakutan dalam kehidupan kami karena ada dosa yang kami lakukan. Dan kami tidak bisa bergerak bebas di dalam kehidupan kami. Kami tidak bisa, bahkan kami tidak bisa melayani Tuhan. Karena kami menyembunyikan dosa itu Tuhan. Dan hidup dalam ketakutan. Tuhan, kami mohon ampun pada malam hari ini, biarlah Tuhan menjamah hati kami. Biarlah kasih-Mu melingkupi kami Tuhan. Biarlah kami benar-benar terhubung dengan Engkau Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Kami menyerahkan semuanya, kami mau jujur di hadapan Tuhan. Kami mau terbuka di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan mampu memulihkan kami dan Tuhan membangkitkan kami kembali. Ya, firman Allah sudah mengatakan kepada kami untuk kami jangan takut. Apapun yang kami lewati, kami harus melumpuhkan ketakutan itu dalam kehidupan kami. Ya, kami mau menjadi orang yang bebas di dalam Engkau Tuhan. Oleh karena itu pada malam hari ini biarlah kasih-Mu merangkul kami Tuhan. Kasih-Mu menjamah kami Tuhan. Sebab di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna, kasih Kristus melenyapkan segala ketakutan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Kau menjamah hati kami pada malam hari ini Tuhan. Dan jika ada juga dari antara kami Tuhan pada malam ini Tuhan, yang kami takut dalam semua kehidupan yang kami alami. Karena kami melihat begitu besar dan kami melihat hal-hal yang mustahil Tuhan. Tapi biar pada malam hari ini juga kasih-Mu menjamah kami. Tuhan berkata sama seperti kepada Yakub dan berkata kepada Israel bahwa jangan takut, aku menyertai engkau, akulah Tuhan Allahmu. Itu adalah perkataan firman Tuhan yang cukup bagi kami untuk kami percaya bahwa tidak ada sesuatu pun yang lebih besar daripada kuasa Tuhan. Tuhan akan membawakan kemenangan, pembebasan bagi kami. Tuhan akan membawakan terobosan bagi kami. Tidak ada yang terlalu sulit buat Tuhan. Tuhan pada malam hari jamah kami Tuhan. Biarlah kasih-Mu menyentuh kami. Kasih-Mu mengubahkan kami Tuhan. Jika kami betul-betul menjadi orang yang bebas di dalam Tuhan. Tidak ada lagi keterikatan terhadap ketakutan ini Tuhan. Oh Bapa, terima kasih. Tuhan jamah kami. Jika kami menjadi orang-orang yang merdeka dalam Kristus. Dan kami tidak mempergunakan kemerdekaan itu untuk berbuat dosa lagi. Tetapi kami hidup berjalan dalam kebenaran. Firman mengatakan kami adalah hamba kebenaran. Kami bukan hamba dosa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati kami Tuhan. Sama seperti Yosua juga berkata kami mau menguatkan dan meneguhkan hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan di pihak kami. Tidak ada apapun yang tidak bisa kami lewati. Semua bisa kami lewati bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya.